Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang menjadi pertentangan hebat antara Paulus dengan dengan rasul yang mengatasnamakan dirinya sebagai rasul. Tentu saudaraku, ada hal yang membuat kami bisa menjadi sangat khawatir terkait tentang hal-hal yang dipercayakan kepada kami. Kalau mereka ternyata menerima hal yang berbeda dari kebenaran yang kami sampaikan. Paulus berkata bahwa dalam teks ini, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dasar dari teks ini adalah ia memiliki sebuah kecemburuan rohani. Jemaat Korintus digambarkan sebagai perawan suci yang dibawa kepada laki-laki yang menjadi tunangannya, yakni Kristus. Mereka adalah gereja dan Yesus Kristus adalah pemiliknya. Tentu dalam hal ini, tugas dari Paulus adalah menghantarkan mereka kepada kesetiaan itu. Lihatlah terkait tentang kesetiaan. Kesetiaan itu adalah bagian dari karakter. Salah seorang perempuan yang karena kesetiaannya akhirnya namanya dicatatkan di dalam Alkitab, namanya adalah Rut. Karena berkat kesetiaannya, ia akhirnya mendapatkan upah dari kesetiaannya tersebut. Dan dia menjadi moyang dari Yesus Kristus. Rut akhirnya menikah dengan Boas. Prinsip ini juga lah yang harus ditekankan dalam gereja. Karena gereja itu ketika mendapatkan doktrin yang tidak beres, pada akhirnya mereka akan meninggalkan kesetiaan mereka. Banyak orang belakangan ini tidak lagi mau mendengarkan kebenaran itu sebagai berita yang harus mereka terima, tetapi mereka menjadi orang yang mendukakan Allah karena mereka mendengarkan yang bukan firman Tuhan. Apakah Tuhan akan bangga dengan jemaat yang demikian? Tentu Allah sangat kecewa, sebab dalam sebuah
kitab yang kita kenal yakni kitab Wahyu, ada sebuah jemaat yang kritisnya luar biasa. Pada akhirnya Tuhan menyesalkan jemaat tersebut karena mereka memang luar biasa kritisnya, tetapi mereka meninggalkan kasih yang semula. Dan Kristus bukan menjadi hal yang mereka layani kala mereka bergereja. Kasih mereka tidak hidupi karena mereka hanya memainkan konsep kritis dalam hidup mereka. Mari saudaraku, dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita semakin mengintrospeksi diri kita, supaya kita tidak jatuh seperti Hawa yang diperdaya oleh si ular itu dengan kelicikannya. Jangan pernah mengira bahwa iblis itu tidak cerdik. Kata cerdiklah yang dipakai, karena ternyata kecerdikan itulah yang akan mudah meloncat dari yang satu ke yang lainnya. Meskipun tidak mempergunakan hal yang sistematis, dia bisa meloncat ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Dan kemudian orang-orang akan dikelabui dengan pikiran-pikiran yang demikian dan akan meninggalkan kebenaran. Jangan sampai hal itu terjadi kepada saudara, tetapi mintalah Roh Tuhan menguatkan saudara supaya hidup dalam doktrin, dalam firman yang benar itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan beri kepada kami pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami supaya lewat pengajaran yang kami terima, kami seharusnya berada kepada kesetiaan yang benar. Setia sebagai pribadi-pribadi yang diberikan kepadamu. Bapa, bimbinglah kami supaya kami tidak mendukakan-Mu, karena kami menduakan akan kasih-Mu yang sempurna itu. Tetapi kami tetap berada di dalam komitmen kami, dan itu menjadi karakter kami yang sesungguhnya. Kami tidak akan meninggalkan-Mu, walaupun kami harus menghadapi berbagai macam godaan dalam dunia ini. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.